Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawedi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman di tahun 90-an kala itu ya. Tentang seorang kakek yang bernama Mbah Daimun. Nah, sebelum kita berlanjut ke ceritanya, pastiin warga Sukawedi semua sudah subscribe channel ini. Nyalakan ya lonceng notifikasinya, di komen kalau perlu, dan jangan lupa dibagikan ke warga Sukawedi lainnya yang suka dengan konten atau cerita horor. Kalau gitu langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Saya tuh inget banget ya ketika waktu masih kecil dulu, bapak sama ibu tuh sering banget pindah-pindah kontrakan dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya demi mencari kontrakan yang harganya terjangkau ya. Kadang kalau udah ditempatin gitu tahun depannya udah naik lagi harganya gitu. Ya karena bapak juga waktu dulu kerjaannya masih serabutan ya, susah mencari pekerjaan tetap, dan ibu juga emang harus bantu bapak untuk mencari uang tambahan. Nggak tahu udah nggak kehitung berapa kali. Dan kadang saya ya sebagai seorang anak dan adik saya juga, ketika sudah nyaman di satu tempat gitu ya, udah tempat yang tenang, terus punya banyak teman, sahabatnya baik-baik, lingkungannya baik-baik, tapi kalau harus pindah itu rasanya gimana gitu. Akhirnya kita dapat sebuah kontrakan 5 pintu. Saya agak kurang ingat ya tetangga-tetangga di sebelah kontrakan ini. Cuma yang saya ingat tuh tetangga sebelah banget. Ini karena kenapa saya ingat, karena emang hobinya tuh berantem gitu ya. Maksudnya sering cekcok dengan tetangga lainnya. Ya kalau sama keluarga kita sih kadang ya pernah gitu, cuma memang nggak sering. Orang di tetangga sebelah kita ini sudah cukup umur ya, bisa dibilang sudah tua gitu ya. Kita sebut aja namanya Mbah Daimun. Mbah Daimun ini punya karakter yang emang unik ya. Dia keras, mungkin karena udah tua tapi keras kepala gitu. Dan waktu itu, zaman itu Mbah Daimun itu suka banget yang namanya nyalain musik. Ya masih musik radio tape gitu ya. Dan kalau nyetel lagu entah itu radio atau tape itu kenceng banget. Bahkan bisa sampai tengah malam itu ya. Dan tentu aja tetangga-tetangga yang lain ya pastinya keganggu. Karena waktu malam kan sudah seharusnya kita gunakan untuk beristirahat gitu ya. Nah waktu itu bapak-bapak tetangga ya itu mengadukan kepada pemilik kontrakan, tapi pemilik kontrakan sendiri nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Mereka udah sering memperingati Mbah Daimun dan bahkan sampai mengancam ya si yang punya kontrakan ini mengancam untuk mengusir kalau Mbah Daimun ini masih tetap tidak merubah perilakunya. Tapi ya laki-laki tua kurus tinggi yang botak itu ya, Mbah Daimun itu emang bandel ya. Dia tuh kayak merasa kontrakan ini punya dia aja gitu. Malah dia bilang, ya sudah kalau kalian gak suka aku rame-rame sampai tengah malam ya kalian pindah aja dari kontrakan ini. Kata Mbah Daimun begitu. Dan saya benar-benar ingat waktu itu Mbah Daimun dengan kaos singlet dan celana pendek ya, itu marah-marah ke orang-orang yang mengadukan beliau ke yang punya kontrakan. Saya waktu itu cuma bisa ngumpat doang ya di balik tubuh bapak. Nah setelah berulang kali diperingati dan didatangi oleh pemilik kontrakan, Mbah Daimun tetap aja nggak berubah ya. Beberapa orang menggunjing lah ya, menggibahi Mbah Daimun ini. Sebenarnya orang-orang yang di kontrakan ini ya itu nggak betah dan pengen cari kontrakan lain, tapi ya kontrakan ini memang udah murah banget.
Jadi tibalah di satu malam, saya sama keluarga habis beres makan malam, dan di malam itu juga terdengar suara musik dangdut ya, Mbah Daimun yang menggelegar. Bahkan tahu nggak sih lampu di rumah kita ya, lampu murah mungkin ya, itu kena dentuman musik dangdut tuh sampai kayak kedap-kedip gitu ya. Ya saya yang waktu itu lagi nggak enak badan, saya tuh cuma bisa senderan aja di bahu bapak gitu ya, habis makan gitu. Kata bapak, jangan tidur dulu kamu, kan baru makan gitu. Emang berapa lama sih pak? Waktu itu kan belum ngerti ya. 2 jam lagi kata bapak. Ya. Nah, anehnya musik-musik Mbah Daimun ini tidak berhenti sampai pagi. Itu bukan hal yang biasa terjadi ya. Musiknya Mbah Daimun tuh ya taruhlah sampai jam 11 atau jam 12 tuh udah berhenti ya. Tapi sampai pagi musik itu gak berhenti. Padahal biasanya Mbah Daimun kalau pagi ya udah keluar gitu ya, sambil ngapain gitu ya. Tapi ini Mbah Daimun gak keluar. Ibu-ibu yang sedang jemur pakaian di bagian depan rumah kontrakan itu juga malah jadi bisik-bisik ya. Ini kenapa Mbah Daimun gak matiin musiknya dari malam? Terus ada beberapa orang yang bilang kalau kita gedor aja, bangunin aja. Mungkin Mbah Daimun ketiduran. Setelah diketuk-ketuk beberapa kali tidak ada jawaban dan pintu itu juga tidak dibuka oleh Mbah Daimun, ya akhirnya kita memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing, melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Kayak nganterin anak-anak sekolah, masak dulu, nyuci piring atau nyuci baju, segala macam lah pokoknya. Dan anehnya itu bahkan sampai zuhur ya, sampai zuhur itu Mbah Daimun masih belum juga mematikan musiknya. Dan ini membuat warga jadi gemes ya. Bahkan ibu saya waktu itu saya ingat banget masih ditempelin koyo pipinya karena memang lagi sakit gigi. Dan akhirnya bapak ditemani oleh salah seorang tetangga pergi ke rumah kontrakan yang sebenarnya nggak begitu jauh dari kontrakan. Ya cuma beberapa puluh meter doang gitu ya. Setengah jam pergi bapak kembali bersama pemilik kontrakan. Dan bapak-bapak itu mencoba lagi untuk mengetuk pintu rumah Mbah Daimun yang dari tadi tidak terbuka gitu ya. Diketuk lagi. Assalamualaikum, Mbah. Tapi ya nggak ada sautan sama sekali. Nggak tahu siapa yang punya ide waktu itu. Di antara bapak-bapak itu memutuskan untuk mendobrak pintu Mbah Daimun. Akhirnya dengan tenaga 3 orang laki-laki dewasa ini, pintu Mbah Daimun berhasil didobrak. Dan ya mungkin seperti yang sudah kalian kira ya, warga Sekaudi semua kira ya, Mbah Daimun ditemukan di dapur dengan kondisi tertelungkup ya, seperti habis jatuh. Ada cangkir kopi yang juga ikut pecah di sekitar situ ya, ikut terjatuh mungkin. Dan Mbah Daimun ditemukan sudah tidak bernyawa. Ya walaupun ada rasa kesal waktu itu, tentu saja sebagai seorang tetangga yang baik, kami harus memuliakan Mbah Daimun yang entah jam berapa meninggal dunianya itu ya. Pemilik kontrakan dibantu bapak-bapak yang mengontrak di rumahnya ini mengabari Pak RT dan mengabari tetangga lainnya. Kemudian menyegarakan pengurusan jenazah, membagi tugas, ada yang menyiapkan ini dan itu, ada yang memanggil Bilal, ada yang menghubungi pihak tempat pemakaman, semua bekerja sama dengan sepenuh hati. Ya walaupun mereka tahu Mbah Daimun itu sosok yang selalu aja menjengkelkan ya. Tepat setelah sholat maghrib, beberapa orang berduyun-duyun mengantarkan kepergian Mbah Daimun yang sebenarnya entah keluarganya pada kemana gitu ya. Kami juga mengadakan takziah ala kadarnya untuk mengantarkan kepergian beliau agar tidak terlalu sepi dan senyap. Hingga beberapa hari setelahnya,
keadaan kembali tenang. Tidak ada lagi yang menyalakan musik secara berlebihan hingga subuh tiba. Memang rasanya agak lucu ya kalau kami merasa kesepian. Ya, ketika kami merasakan ada hal-hal yang dirasa aneh dan kesepian, ya kami tidak sungkan untuk mengirimkan doa yang baik-baik untuk beliau. Malam minggu ada hajatan di rumah ketua RT. Pesta pernikahan anak bungsunya yang diadakan besar-besaran 7 hari 7 malam. Bapak dan ibu berencana untuk pergi kondangan mengajak saya dan adik. Tapi waktu itu gerimis, jadi adik sama saya batal ikut. Kami memilih untuk berdiam diri di dalam rumah. Bapak dan ibu membelikan kami mainan robot-robotan kecil ya, dan beberapa kartu seperti kuartet gitu ya, supaya kami betah di rumah sambil menunggu bapak dan ibu pulang. Ketika sedang asik bermain di rumah, kami terkejut kemudian saling pandang. Iya, saya dan adik saya mendengar suara musik keroncong dari kontrakan bekas Mbah Daimun yang masih kosong karena belum ada pemiliknya. Adik saya mulai ketakutan dan memeluk saya. Namun saya berusaha untuk mencoba menenangkannya. Kenapa, Dek? Kenapa takut? Itu, Mas. Kok ada musik keroncongan di rumah sebelah? Kan Mbah Daimun udah meninggal. Kata adik saya begitu. Saya waktu itu gak bisa menenangkan adik saya dengan pikiran positif, karena menjelaskan dengan positif pun sulit gitu, karena memang di rumah itu belum ada yang menempati. Cuma saya bisa bilang itu bukan Mbah Daimun, tapi suara musik itu dari tempat hajatannya Pak RT, saya bilang gitu. Kami memilih untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, suara musik itu anehnya malah terdengar lebih jelas dan keras. Adik saya benar-benar ketakutan. Dia selalu saja menunjuk-nunjuk ke arah dinding yang tinggi, yang memang waktu itu belum ada langit-langitnya ya. Jadi dinding langsung ke atap genting. Dan Mas, ada Mbah Daimun di atas sana, Mas. Tunjuk adik saya. Saya refleks menoleh ke atas, tapi saya tidak melihat apa-apa. Kamu salah lihat kali. Mbah Daimun kan udah meninggal. Gak usah yang aneh-aneh, kata saya waktu itu. Akhirnya saya ajak untuk adik saya tidur ya, untuk berbaring, dan saya gosok-gosok punggungnya pelan. Udah baca doa aja, saya bilang begitu. Tapi saya mendengar suara musik keroncong itu semakin besar suaranya dan membuat kami berdua merinding hebat, entah nggak tahu gimana, nggak tahu apa sebabnya gitu ya, sampai yang merinding banget gitu. Adik saya nangis waktu itu akhirnya, ketakutan, dan saya juga jadi panik ya, apalagi adik saya suka ngomong yang aneh-aneh gitu ya. Anehnya tuh jadi gini, adik saya tuh bahasa ibu di rumah kami kan menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi adik saya tuh meracau, ngomong gak jelas itu tapi menggunakan bahasa Jawa. Jadi kayak bukan adik saya gitu. Wah, saya makin ketakutan. Akhirnya saya buka pintu dan berjalan dari jalan belakang ya, bawa adik saya ke rumah Pak RT yang lagi ngadain hajatan anaknya itu kan. Dan di sana saya sambil menggandeng adik saya mencari bapak sama ibu, dan alhamdulillah akhirnya ketemu. Dan beberapa tetangga yang tinggal di sebelah rumah kontrakan kami juga lihatnya aneh ya. Kenapa kamu sama adik kamu kesini? Adik ketakutan, Bu. Soalnya saya ceritain tuh, tapi bisik-bisik. Saya berbisik ke telinga bapak sama ibu. Bapak dan ibu tahu ya, kita tuh gak pernah bohong. Dan akhirnya mereka berpamitan dengan tetangga-tetangga yang di sana, dan orang-orang di sana juga ngerasa heran ya.
Dan ketika sampai di rumah saat itu suara musik keroncongan itu masih terdengar dengan jelas. Bukan cuma kami yang sekarang akhirnya mendengar, tapi bapak dan ibu juga mendengar. Dan dari raut wajahnya saya bisa pastikan kalau bapak dan ibu juga ketakutan. Mereka berbincang ya, bapak sama ibu ini bisa dipastikan dari rumah Mbah Daimun. Tapi kok bisa gitu ya? Ya sudah, akhirnya bapak pergi ke pemilik kontrakan dan pinjam kunci kontrakannya Mbah Daimun dan mengajak beberapa tetangga ya untuk bersama-sama memastikan. Ya mungkin ada colokan tape record radio atau tape yang masih nyolok gitu ya, mungkin kepencet karena tikus atau apa gitu ya, jadi nyala dan dengan suara yang menggelegar gitu ya. Dan ketika dalam perjalanan menuju rumah Mbah Daimun udah mendapatkan kunci kontrakannya, tetangga-tetangga tuh sambil ngobrol ya, kalau mereka tuh sudah benar-benar memastikan kalau semua kelistrikan yang ada di dalam rumah kontrakan Mbah Daimun ini udah dicabut gitu ya. Ya sudah, kita pastiin aja. Ketika sampai di rumah Mbah Daimun, beberapa tetangga juga ada juga ini ya, saudaranya yang punya kontrakan karena pemilik kontrakannya masih sibuk di sana. Sampai di rumah kontrakan Mbah Daimun, mereka semua mendengar musik keroncongan yang disetel dengan suara yang sangat keras, dan mereka semua ya yang ada di situ kelihatan ketakutan, tapi juga penasaran. Sebenarnya siapa yang menyalakan tape ini ya? Padahal udah beberapa waktu lalu semenjak Mbah Daimun meninggal tidak ada yang mendengar musik-musik yang disetel dengan suara yang keras. Ketika masuk ke dalam, kontrakan Mbah Daimun kosong, gelap gulita, tidak ada lampu sedikit pun. Bapak menyalakan lampu dan nampak terlihat dengan jelas bahwa lampu tidak bisa menyala. Gak tahu apa penyebabnya. Tapi musik itu masih saja mengalun dan membuat semua orang yang ada di dalam rumah Mbah Daimun merasakan merinding yang sangat hebat. Udah, jangan takut, kata perwakilan dari pemilik kontrakan ya. Dan bapak saya bilang, enggak pak, saya enggak takut, cuma ini aja takut kaget gitu ya, tiba-tiba nyalain lampu terus gimana, tapi lampunya nggak bisa dinyalain. Nah, ketika mereka masuk ke dalam kamar Mbah Daimun, mereka melihat tape yang tercolok dengan kaset yang berputar. Ini hal yang aneh banget ya. Ini benar-benar gak habis pikir, kata bapak. Bapak merinding sejadi-jadinya. Mulai dari, pokoknya dari rambut sampai ujung kaki tuh benar-benar merinding. Baru kali ini bapak melihat sesuatu yang tidak masuk akal menurutnya, tapi benar-benar terjadi. Dan bapak mencabut colokan itu, kemudian berusaha untuk memasukkan kembali tape itu ke dalam kardus dan menutup pintu setelah semuanya selesai. Ya, apa Mbah Daimun ini benar-benar tidak punya sanak keluarga sama sekali? Kalau ada, lebih baik kita berikan saja barang-barang ini kepada mereka, kata bapak begitu. Mereka saling pandang dan ya memang di antara mereka yang ada di situ tidak mengetahui siapa sanak saudara Mbah Daimun ini. Dan akhirnya tape-nya itu diberikan ke masjid. Katanya siapa tahu nanti di bulan Ramadan bisa dipakai untuk menyalakan kaset-kaset ceramah ya. Katanya gitu, kata salah satu dari bapak-bapak di situ. Dan besoknya bapak dan pemilik kontrakan dan beberapa orang lainnya yang ngontrak di situ menyerahkan beberapa tape dan beberapa perabotan di rumah Mbah Daimun ya yang masih bisa dipakai ke masjid terdekat ya. Dan marbot masjid itu menerima dan mengucapkan terima kasih. Dan setelahnya memang benar-benar tidak ada lagi
sesuatu yang aneh di kontrakan Mbah Daimun ini. Dan bulan puasa pun tiba, akhirnya waktu itu di Ramadan tahun 95-an ya, disambut meriah oleh warga di sana, dan beberapa anak-anak juga seneng ya karena ada ini ya hiburan tape recorder yang dari Mbah Daimun itu digunakan untuk memutar kaset-kaset ceramah dai sejuta umat ya waktu itu ya. Mungkin warga Sukawedi tahu siapa ya pada zamannya. Dan kami benar-benar senang waktu itu. Setidaknya masih ada sedikit manfaat dari barang milik Mbah Daimun. Itu dia untuk mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga terhibur. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, di komen kalau perlu ya, dan dibagikan ke teman-teman warga Sukawedi semua yang suka cerita horor. Dan mungkin warga Sukawedi atau temannya atau orang tuanya, saudaranya yang punya pengalaman horor, silahkan bisa dikirim saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.